Shalom Indonesia, salam Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih, opung, kakek, nenek, mbak, pemirsa, juga tulang dan tulang, amang boru, nang boru, bapak tua, bapak udah, nenek tua, inang udah, lai itu, abang, akang, adik-adik, semuanya, kakak-kakak juga. Saya mengasihi Anda, Tuhan Yesus jauh lebih mengasihi Anda karena Dia mampu menjawab segala apa yang kau inginkan. Tuhan Yesus memberkatimu. Puji nama Tuhan. Dan saat malam hari ini, menjelang malam ini, saya akan membawa firman Allah di dalam seperti janji saya tadi siang, ya, pasal 15 dari Yohanes 15 ayat yang ke-7, ya. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya ulang. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, dalam kita ini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, saya yakin dan percaya, kita sebagai orang percaya ada banyak hal-hal yang exciting, doa-doa yang dijawab oleh Tuhan, membuat kita kagum, membuat kita memberikan pujian kepada Tuhan, dan terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, untuk terus hidup dalam ketaatan kita, hidup dalam kesungguhan kita kepada Tuhan, karena firman Allah berkata, firman adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firman Allah inilah yang menjadi andalan kita. Puji nama Tuhan. Sebelum saya mengatakan tema kita adalah doa yang terkabul. Bisa Anda bayangkan seorang ibu yang bernama Monica, ya, anaknya satu-satunya yaitu Agustinus, ya. Dia hidup dari 354 sampai 430, jadi kira-kira 76 tahun usianya. Anda bisa bayangkan, ya, dalam situasi anaknya yang sangat jahat, suka percabulan, suka perzinahan, perkara-perkara seks. Kalau ibu ini, si Monica ini menyerah dan tidak mau menyerahkan anaknya kepada Tuhan, tidak membawanya ke mezbah Tuhan, saya nggak tahu akan apa yang terjadi dalam kehidupan Agustinus ini. Sama seperti mama saya, ya, yang kami semua diserahkan tiap hari kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan bahwa Monica ini adalah orang yang saleh. Dan Anda bisa bayangkan cukup panjang waktunya. Dari mulai remaja orang ini menjadi brutal sekali, menjadi jahat. Dan kemudian baru usia 33 tahun dia bertobat, yaitu Agustinus bertobat. Dan yang paling luar biasa, dia seorang orator, dia seorang pengacara, dan kemudian dia bertobat, berbalik kepada Tuhan, dan menjadi hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Pengakuan-pengakuan tentang bukunya tentang Compassionist, dan dimana tentang pengakuan mulai dari awal sampai kepada pertobatan, sampai dia menerima Yesus, dan apa yang dilakukannya semua tertulis di situ. Dan kita kagum kepada dia, pemikiran yang cemerlang. Dia dalam usia 14 tahun sudah menjadi pengacara. Memang orangnya luar biasa, memang cerdas luar biasa. Dan tetapi apalah artinya semua itu kalau moralnya tidak baik. Sementara di Afrika Utara sana, yang satu dia hijrah ke Italia, di Afrika mamanya berdoa, dan akhirnya dia nggak tahan juga, dia mengikuti anaknya dan terus berdoa dan berdoa, itu pun tidak bertobat. Anda yakin, saya yakin ibu yang seperti ini akan banyak mengeluarkan derai air mata. Saya yakin itu. Dan itulah yang terjadi. Makanya seorang uskup menasihatkan kepadanya, seorang ibu yang menangisi anaknya terus-menerus dengan doa, tidak akan mungkin binasa. Dan itu memang terjadi. Karena kita katakan bahwa kalau engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam engkau, maka mintalah apa saja engkau
doakan, maka itu akan diberikan. Apa yang kau inginkan itu akan diberikan kepadamu. Dan saya yakin dan percaya doa yang terbesar yang diminta oleh Monica ini adalah pertobatan anaknya kepada Yesus. Dan itu terrealisasi. Jadi yang pertama, doa yang terkabul itu apabila kita tinggal di dalam Yesus. Ini penting. Mau menerima jawaban dari Yesus, tapi tidak mau tinggal di dalam Dia. Mau sesuka-suka kita, melakukan kehendak kita, kemauan kita, hawa nafsu kita, keinginan daging kita, keangkuhan hidup kita. Itu yang kita pelihara. Jangan harapkan. Kalau firman Allah katakan, orang yang mengenal Tuhan, yang tinggal dalam Tuhan, maka Yesus ini memberikan janji bersama. Dan dia bilang, kalau firman yang kedua, kalau firmanku, firman Yesus tinggal dalam kita. Kan tadi sudah saya bilang bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firman itu api yang menghanguskan, firman itu yang menyucikan, firman itu yang menghidupkan, firman itu yang menghancurkan kekerasan hati dan lain sebagainya. Jadi kalau ada firman dalam hati kita, makanya ketika kita berdoa, apa yang kau akan sampaikan kepada Tuhan? Makanya saya sering berdoa kalau saya mau kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tuhan, Engkau yang berkata, Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi saya berdasarkan itu. Terus yang sering saya katakan, Markus 11 ayat 26, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi ada jaminan Tuhan. Ada jawaban Tuhan yang pasti. Kalau kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan tadi, apa yang dikatakan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan apa yang diperintahkan, apa yang difirmankannya kepadamu. Itu sudah pasti. Ketika engkau melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, Tuhan akan melakukan apa yang sudah difirmankannya kepadamu. Apa yang sudah kau pegang, janji Allah yang sudah kau pegang, firman Allah yang sudah kau pegang. Yesus sangat menghargai firman-Nya. Lalu yang ketiga kata firman Allah, hidup percaya dan beriman kepada Tuhan. Saya baca saja satu ayat ini tentang Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau kita melihat kisah ini, bagaimana Yesus mengutuk pohon ara yang kelihatannya berbuah tetapi tidak berbuah, yang kelihatannya saja berbuah tapi tidak berbuah, walaupun pada waktu itu ya tidak musim buah ara, tetapi dia kelihatannya berbuah. Jangan seolah-olah Anda hidup suci, jangan seolah-olah seperti malaikat, jangan seolah-olah saja. Dalam kekristenan tidak ada sandiwara, dalam kekristenan adalah real, tindakan nyata. Itu yang Tuhan hargai, perbuatan nyata, kasih yang nyata, itu yang Tuhan hargai. Dan dalam tindakan nyata itu adalah di mana kita percaya dan beriman kepada Dia, maka kita melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan itu. Kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu, Dia sudah berkata jelas, apa saja yang kau minta dan doakan, apa saja yang kau inginkan, Tuhan mengabulkannya. Saya tidak tahu pergumulan apa Anda hari ini. Apakah masalah bisnis Anda, situasi pandemi, apakah Anda takut, kecemas, khawatir? Saya bilang jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Itu hanya strategi setan melumpuhkan imanmu, melumpuhkan percayamu kepada Allah, Tuhan itu. Dia akan melumpuhkan engkau supaya engkau tidak bisa berharap, tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Syarat kalau engkau mau dijawab oleh Tuhan, lakukan, ya, lakukan sebagaimana yang Tuhan katakan. Lakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tinggal dalam Dia, tinggal saja dalam Dia. Ya, seperti pohon tinggal dalam Dia. Apa yang terjadi? Pohon itu menjadi subur, menjadi gemuk, bisa berbuah-buah lebat karena batang menyuplai akar, diambil dari akar dan disuplai kepada semua
baik itu ranting, baik itu buah, baik itu daun-daun dan lain sebagainya. Yang penting selama dia tinggal di pohon batang itu, maka suplai akan senantiasa. Apalagi firman Allah katakan, orang-orang yang berada di tepi batang air itu, ia menjadi gemuk dan segar, ya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu orang-orang yang merenungkan firman Allah siang dan malam. Jadi percayalah pada Tuhan. Percaya, jangan bimbang, jangan khawatir, tapi percaya pada Tuhan. Percaya. Jadi kalau engkau mau melihat kebaikan Tuhan terjadi dalam hidupmu, tinggallah di dalam Yesus. Firman Yesus tinggal di dalam diri kita, ya. Jangan satu firman pun gak ada. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan. Seberat-beratnya hidup saya akan berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Doa saya apa jadinya? Berikan aku Tuhan kekuatan untuk melewati semua masalahku. Berikan aku kekuatan-Mu, urapan-Mu, energimu, sehingga aku tetap berada di dalam kehendak-Mu. Ya, seperti mobil saya ditilap, saya tidak tahu sampai sekarang, tapi saya masih tetap berpuasa kepada Tuhan, ya, dan saya masih tetap meminta kepada Tuhan, ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Nggak perlu kita marah-marah, kita nggak perlu memaki-maki, kita nggak perlu apa. Yakin, Tuhan itu bukan Tuhan yang bisu, Tuhan itu bukan Tuhan yang menutup telinga kita. Tinggal aja dalam Dia, dan biarkan firman Allah di dalam apa saja yang kau minta. Aku minta pulang mobil kembali, walaupun sampai berapa bulan ini belum, tapi saya yakin, saya percaya, bahkan dengan disertai doa dan air mata, bahkan tangisan kadang-kala. Tetapi yang saya katakan, saya sudah melihat banyak kebaikan kemurahan Tuhan dari mulai saya dipanggil oleh Tuhan sampai sekarang. Banyak hal yang tidak bisa saya katakan, ya, saya bisa ceritakan kepada kita semuanya. Tapi saya mau bilang, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang tinggal di dalam Dia, yang menaruh firman-Nya tinggal dalam, yang berharap, yang penuh percaya dan iman kepada Tuhan. Dan ketika engkau berdoa, Tuhan pasti, mungkin Tuhan izinkan engkau seperti Monica itu, supaya engkau terus bertekun. Dan setelah dia bertekun, Anda bisa bayangkan 33 tahun, dia bertobat menerima Yesus. Lalu kemudian dia mengajak pulang, tapi sayang dia harus mati di Italia. Ya, Monica itu, karena ketika dia mau naik kapal, dia katakan dalam kisah itu dia meninggal dunia. Tapi yang mau saya katakan adalah, akhirnya anaknya ini menjadi, ya, bapak gereja yang sangat luar biasa. Pengajarannya, pengakuan yang dia tulis, gitu loh, pengajarannya yang tulis menjadi acuan bagi gereja Tuhan. Jadi jangan berkecil hati kalau ada anak kita atau saudara kita yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan bisnismu tidak jalan, berdoalah, percayalah, tinggal dalam Yesus, taruh firman Allah, bilang, Tuhan, apa saja yang ku minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah aku sudah menerimanya. Dan ya seperti ayat yang kita baca tadi, Tuhan, apabila aku tinggal dalam engkau dan firman-Mu tinggal dalam aku, mintalah apa saja yang kau inginkan, maka itu akan kuberikan. Tetapi tetap jelas, tetap dalam koridor yang Allah kehendaki, bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi tetap dalam koridor yang Allah kehendaki. Kalau Anda memakainya untuk memuaskan hawa nafsu Anda, tapi Anda gunakan itu untuk itu, pasti Tuhan tidak menjawab. Tapi kalau Anda menggunakannya untuk kebaikan, Tuhan pasti mendengar doa kita. Karena apa? Tuhan sangat konsisten. Anda bayangkan di tempat saya ini, ya, tempat saya sekarang tinggal ini, dan sekaligus mengadakan ibadah. Itu 1 tahun saya doa puasa. Ya, karena situasi dan kondisi. Saya punya mimpi ada tempat. Ya, lalu kemudian jemaat saya bilang begini, bro, lihatlah kemampuan jemaat. Ya, mau bagaimana, minta ini, minta itu, di 4 penjuru mata angin dalam 5-6 tahun ke depan. Tapi saya mau katakan, Tuhan memberikannya, ya. Tapi saya bilang begini kepada Om itu, saya bilang, Om, kalau saya melihat kepada kemampuan jemaat, maka saya tidak akan pernah melihat kemampuan Allah. Siapa yang kau lihat? Kemampuan saudaramu, kemampuan kekayaan, kemampuan kehebatanmu.
Kalau itu engkau lihat, engkau tidak akan melihat kemuliaan Allah. Tapi kalau engkau mau percaya kepada Tuhan dan tinggal dalam Dia, firman-Nya tinggal dalam imanmu, berada dalam Dia, maka engkau akan melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi kalau engkau mau doamu dikabulkan oleh Tuhan, ikuti aja apa yang Tuhan katakan. Taruh firman-Nya. Ya capek-capeklah menghafal firman Allah, tinggal dalam, kan dibilang tinggal. Bagaimana dia mau tinggal? Ya. Nah, ini kenapa aku sering kali berkata, most assuredly I say to you, sesungguhnya aku berkata kepadamu, whoever believes to me, siapa saja yang percaya kepadaku, he will do what I will do, even greater work. Jadi kita akan melakukan apa yang dilakukan Yesus, bahkan perkara-perkara yang besar. Karena apa? Dia pergi kepada Bapa. Yakinilah, percayalah, dan Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Ya, saya bersyukur, saya berterima kasih Tuhan, biarkan firman Allah terus terngiang-ngiang kita. Oh, doaku mau terkabul. Anda ingat firman Allah, dasar saya tinggal dalam Yesus. Terus kau katakan, firman-Nya tinggal dalam aku. Apakah ada firman tinggal dalam aku? Bukan soal banyaknya berapa banyak, tapi dasar itulah yang Anda pakai untuk meminta. Kalau dikatakan berserulah padaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Di mana itu? Maka Anda temukan dia dalam Mazmur 50 ayat 15. Jadi kalau orang-orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, firman Allah katakan, aku akan melindunginya, dan yang mengenal namanya aku akan menolongnya. Di mana itu? Mazmur 91 ya, ayat 14 sampai dengan 6 di situ. Ketika engkau berdoa dijawabnya, engkau memuliakan Allah. Aduh. Makanya taruh firman Allah itu supaya imanmu terus bertumbuh kepada Dia, dan engkau melihat satu demi satu doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan firman-Mu ada dalam setiap kami Tuhan. Dan kami berdoa bagi bangsa kami, diberkatilah bangsa kami ini. Tuhan tolong sehingga bangsa kami ini mengalami transformasi dari Tuhan. Presiden dan wakil presiden, para menteri, pejabat, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, semuanya diberkati oleh Tuhan. Stakeholders bangsa ini Tuhan berkati semuanya Bapa di surga. Tuhan tolonglah, berfirmanlah kepada COVID ini, dia akan lenyap, sehingga kami boleh beraktivitas sebagaimana sebelum terjadinya COVID ini di Indonesia atau di beberapa negara-negara lain Tuhan. Terima kasih sehingga kami terus bisa menjalin hubungan satu dengan yang lain. Kami bisa kembali pulih sebagaimana sedia, karena berharap ada rebound yang luar biasa masa-masa ke depan ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, dan kami yakin dan kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kami tidak ragu, kami tidak bimbang terhadap doa-doa kami percaya. Itu sebabnya Tuhan, kami akan terus meminta kepada-Mu sampai Tuhan mendengarkan doa kami. Karena Engkau yang berkata, mintalah bertalu-talu, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Dan kami betul-betul meminta kepada-Mu. Terima kasih, berkati gereja Tuhan, Aras Nasional juga berkati, gereja Pantekosta juga berkati, saudara-saudara kami dimanapun mereka melayani, Tuhan berkati, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Yang sakit, kalau engkau sakit, mari kita berdoa. Yang COVID taruh di kepala, tanganmu, yang lain, yang sakit apapun, timpakan di tempat yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dengan segala kerendahan hati kepada-Mu Tuhan, memohon kesembuhan buat saudara-saudara kami ini Tuhan. Mari Engkau nyatakan kebaikan-Mu kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu, dan oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa mereka telah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, percayalah, roh maut telah diangkat dari mereka, dan kesembuhan datang kepada mereka, baik kepada para dokter, para perawat, para bidan, para mantri, juga Tuhan, para volunteer atau tenaga-tenaga sukarela, mereka yang terlibat, pagari mereka dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Jangan ada lagi orang-orang yang korban dari COVID ini Tuhan. Kami minta kepada Tuhan dengan sangat. Kami sungguh bersyukur kalau terjadi penurunan
Dan kami percaya orang-orang yang meninggal, kami percaya terus Tuhan akan lakukan sampai kepada titik nolnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur hingga dari keluarga-keluarga penderita COVID tidak ada lagi yang menangis, mencucurkan air mata, jeritan dan tangisan yang mereka karena saudara atau keluarga, orang tua, mama, adik, apa, oh Tuhan, diambil oleh Tuhan. Tuhan, Bapa di surga, kami mohon kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berbelas kasihanlah Engkau Tuhan. Dan bagi mereka yang sakit juga Tuhan, kami doakan mereka yang ada di rumah sakit, di ICU, di rumah-rumah, dimanapun Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu menjamah mereka, karena kami tahu Tuhan kami, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah mengenal jarak, ruang, dan waktu. Saat ini kami berdoa Engkau mampu menjamah mereka ketika mereka mendengarkan siaran ini kapanpun. Tuhan mendatangi mereka, Tuhan menolong mereka, karena mereka percaya terhadap firman-Mu, mereka percaya terhadap otoritas-Mu, mereka percaya karena kami tahu Tuhan firman-Mu abadi, firman-Mu iya dan amin, kuasa-Mu iya dan amin. Bagi kami yang percaya Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhlah Engkau dari oleh pilur-pilur Tuhan, Engkau disembuhkan oleh kuasa Tuhan, Engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, lepra, tahir, kanker sembuh, dan tumor, kanker, dalam nama Yesus sembuh semuanya dalam nama Yesus. Yang dirasuk setan, yang diguna-guna disembuhkan oleh Tuhan, yang ginjal dipulihkan dalam nama Yesus, kancing batu dipecahkan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sehingga mereka disembuhkan semuanya Tuhan, apa saja penyakit mereka disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa Tuhan agar Engkau menyatakan kebaikan-Mu bagi mereka Tuhan yang berdampak, dan kami berdoa agar mereka tidak melamakan jalan-jalan pintas seperti yang kami ketahui banyak di media massa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Engkau nyatakan kebaikan, Engkau nyatakan kemurahan, Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tangan Bapa, mari Engkau ulurkan tangan-Mu kepada mereka dan jamah mereka dan tolong mereka, bela mereka dari segala kesukaran mereka, dari segala penderitaan mereka, dari segala kekurangan mereka, piutang-piutang yang mungkin terjadi begitu menumpuk-numpuk mereka, patah semangat Tuhan. Tapi Tuhan, biarkan mereka datang seperti Daud, yang dimana seluruh orang Israel mengalami ketakutan, seluruh orang Israel mengalami nyali yang ciut ketika berhari-hari selama 40 hari mereka dihina oleh Goliat dan sekutunya, pasukannya Tuhan Bapa di surga. Tapi sedikit pun Daud tidak gentar ketika dia mengetahuinya, dan hatinya membara, semangatnya membara, api Roh Kudus yang ada dalam hidupnya membara begitu luar biasa, sampai dia akhirnya menghadap untuk memusnahkan itu. Walaupun pada mulanya dia ditertawakan karena dia bukan orang terlatih, tapi yang mau saya katakan adalah bahwa dia melihat kepada kemampuan Allah, bukan melihat kepada kemampuan manusia. Goliat memang terlatih, tetapi Tuhan jauh lebih hebat dari Goliat atau dari Goliat itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau orangnya, angkat tangan. Mari Tuhan Yesus, kau datang kepada mereka, dan engkau melihat sebagaimana Goliat melihat Tuhan, sehingga persoalanmu terlalu kecil, dan engkau bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Dan saya yakin dan percaya kalau Tuhan sudah datang kepada mereka, urapan Tuhan sudah datang kepada mereka, mereka akan terus mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan, dan mereka akan melakukan jalan-jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, bagi engkau yang mau menerima kehidupan, transformasi dari Tuhan. Mari taruh tanganmu di dada. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang mau lahir baru Tuhan, ciptaan baru dalam engkau, mari putuskan segala rantai dosa mereka, perbuatan-perbuatan dosa mereka. Ampuni segala dosa-dosa mereka Tuhan, datang kepada mereka, masuk dalam hati mereka, urapi mereka sehingga menjadi ciptaan baru dalam engkau, sehingga yang mereka miliki adalah sifat-sifatmu Tuhan, yang mengalahkan segala perbuatan-perbuatan setan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami yakin dan percaya Tuhan, Kau juga mengasihi mereka, memperdulikan mereka, mau memakai mereka sebagai alat, sama seperti Engkau Tuhan
bisa memakai Agustinus menjadi alat di tangan-Mu Tuhan, yang sungguh sangat luar biasa bagi gereja Tuhan di masa lalu maupun masa kini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami. Kami berdoa karena kami rindu Tuhan. Mereka terus mengalami lawatan Tuhan, terus mengalami lawatan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Terima kasih. Dan kalau Engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita berdoa. Dan ikuti doa saya dan ingat firman Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keputusan untuk percaya kepada Yesus, untuk itu kau mau menerima Dia, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya mengaku segala dosa dan kejahatanku. Ampuni segala dosa dan kejahatanku, sucikan hamba-Mu dari segala dosa dan kejahatan yang telah pernah kulakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku Tuhan, dan menjadi Raja, menjadi Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, aku percaya sudah menerima hidup kekal karena aku percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu terus menyertai kami semuanya, dan mereka-mereka yang baru lulus atau mereka-mereka mencari pekerjaan, Tuhan biarkan mereka sabar dalam menghadapi situasi dan kondisi hari-hari ini. Dan Tuhan tolong mereka sehingga mereka tidak menggunakan jalan-jalan pintas. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih bagi hamba-Mu, tetap beri hamba-Mu kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam, menjelang malamnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kalau Anda mau tidur, jangan lupa membaca firman Allah, berdoa, mendengarkan renungan firman Allah, supaya iman kita semakin kuat. Karena firman Allah katakan, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi Allahku akan mencukupi segala kebutuhan hidup, kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percaya bahwa engkau sudah menerimanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga lah demikian kepada mereka. Puji nama Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Dan segala perkara dapat bertanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Mucho gusto. Senang bertemu dengan Anda. Dan salam bagi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus